Karena lu di jalanan itu gimana ya, sakral ya. Sakral itu dengan omongan orang-orang. Kayak misalkan maaf ya, mampus lu, gua misalkan jatuh. Itu omongan itulah, dari situlah yang bikin kayak istilah itu jelek. Iya. Ya kan? Teman-teman, hari ini tim Sultan Rote kedatangan tamu yang luar biasa yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan perjalanan beliau, kenapa bisa sampai buat sesuatu untuk anak-anak muda. Dan orangnya sudah ada di samping gua. Halo Bang. Halo Bang Edi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan diberi kesehatan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bang. Udah kesini untuk mau berbagi dengan gua, dengan teman-teman di luar sana. Gua tahu lo pasti banyak kesibukan, waktunya juga pasti sulit untuk diatur, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa memenuhi undangan kami untuk Abang kesini berbagi dengan kami. Terima kasih loh Bang. Siap, sama-sama. Ya Bang, ada beberapa pertanyaan yang nanti gue mau tanya ke lo seputar komunitas lo mungkin Bang. Apa tuh? Karena gue dengar dari teman gua, dan itu juga anak binaan lu anjay ya. Anggota Abang komunitas Aerox BSD. Ya, betul. Mohon maaf Bang, itu udah berapa lama Bang komunitas Abang berjalan? Kebetulan Aerox BSD ini berjalan baru ya, belum ada setahun juga, belum ada setengah tahun juga. Baru berjalan sekitar 4 bulan. Tapi alhamdulillah teman-teman semua pada support, juga orang-orang di luar sana pada antusias untuk apa sih Aerox BSD ini, apa cuma hanya kumpulan motor biasa, apa enggak. Akhirnya selang 2 bulan berdirinya BSD ini sudah menyentuh sampai 75 member. Oh, 75 member. Itu segitu banyaknya gimana lu ngaturnya? Kebetulan di sana di Aerox BSD ini kita punya admin-adminnya. Kebetulan memang di Aerox BSD ini tidak punya wakil ketua umum atau bisa disebut waka ya. Tapi kita di sini punya kayak pengurus-pengurus kayak penasehat, keamanan, ada 2, terus ada admin sosmednya. Gitu. Yang kalau misalkan, Bang, gimana caranya ngabung di RBSD? Bisa nggak? Oh, bisa banget. Dan untuk persyaratannya digabung di RBSD itu banyak orang-orang kayak prospek lah, inilah, itulah. Kalau di kita kayaknya enggak sih. Ini bukan promosi ya. Tapi kita cuma untuk sharing-sharing dan edukasi aja untuk anak-anak motor yang lain di luar sana. Bang, kan ada nama BSD situ, BSD di situ, otomatis kan Abang dengan teman-teman itu kan bawa benderanya BSD, nama BSD. Betul. Apakah sudah dapat izin secara langsung dari BSD kok bisa bawa bendera BSD itu loh? Kebetulan kalau untuk izin resminya sih kalau dari kita belum, karena memang kita kebetulan orang BSD dan sering nongkrong di BSD. Kebetulan juga pas dilihat-lihat gak ada juga nih namanya Aerox BSD.
Yaudah deh, akhirnya gue bikin namanya Aerob BSD. Karena kita membawa nama ICE dan BSD. Dari situ pun gue juga pengen terpa ya omongan-omongan yang bilang anak-anak Aerob itu cuma anak-anak kumpulan begajulan biasa, ngabes-ngabes apa gitu kan. Mungkin ada juga sebagian kecil seperti itu. Tapi gue di sini cuma pengen gitu, memperbaiki nama-nama user-user Aerob. Itu aja sih. Membangun satu komunitas itu nggak mudah loh Bang. Betul. Ada nggak kesulitan? Kesulitan pasti ada sih. Semua organisasi yang dibikin di Indonesia ini bahkan sampai seluruh dunia, apapun itu organisasinya pasti manis pahitnya tuh ada. Tapi balik lagi tergantung orang tuanya. Maksud dari orang tuanya itu komunitas. Orang tua yang mendirikan komunitas termasuk gue dan para aktor yang lain. Siap. Gue di situ sering bertanya kepada mereka, gimana sih kok anak-anak kita jadi kayak seperti gini, gitu kan? Gimana sih kok kayaknya harus ada yang kita rubah nih, biar anak-anak kita gak bosanan, apapun itu. Akhirnya ada deh timbul-timbul kayak macam Sanmori, Neklat, atau misalkan touring wajib. Kalau touring itu kita bukan hanya sekedar touring ya, tapi kita kayak liburan lah. Gue nggak mau kayak cuma sekedar jalan-jalan aja, habisin bensin, enggak lah. Kalau gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen ngajak mereka tuh liburan, have fun, karena ya dalam motor Aerob sendiri pun ada yang namanya duduk sama rata. Berdiri sama tinggi. Duduk sama rata dan tidak ada raja. Duduk sama rata dan tidak ada raja. Dan gue pun bilang sama anak-anak, gue nggak mau di sini ada yang kayak dikucilkan atau mengucilkan. Gue nggak mau, semua pun sama, apapun itu. Dan gue pun juga sering bilang sama anak-anak, kalau lu punya masalah, coba omongin, jangan dibawa ke grup. Omonginlah sama orang-orang tua lu semua di sini. Di sini happy big family, di sini keluarga lu, di sini keluarga kedua lu. Lu bisa berbagi cerita, lu bisa curhat apapun itu. Karena dasarnya gue bikin komunitas motor ini bukan hanya untuk kayak lu sekedar nongkrong biasa aja. Ya, sambil minum loh Bang. Iya. Nongkrong itu nggak apa-apa. Boleh. Bukan hanya bukan hanya tongkrong aja, bukan hanya cuma kebut-kebutan di jalan ya kan. Enggak, kalau gue enggak kayak gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu, tapi gue usahain untuk anak-anak gue nasihatin agar jangan seperti itu. Karena di setiap visor lu itu ada namanya LBSD, dan ketika crash ataupun dapat masalah di luar sana, yang ditanya ini, lu komunitas apa? Oh lu anak motor ya? Oh lu anak LBSD ya? Siapa ketua lu? Pasti dicari gue. Jadi teman-teman, Aerob BSD ini ya, beliau Bang Jojo ini ketua Aerob BSD. Bang, di apa sih yang memotivasi lu bikin klub itu Bang? Komunitas itu. Motivasi gue, karena apa ya? Karena gue hobi motor sih. Gue hobi motor dan motivasinya sih ya itu tadi, gue pengen memperbaiki nama-nama user Aerob. Dan kebetulan gue punya Aerob itu belum lama juga, baru beberapa bulan. Dikarenakan gue nggak punya motor harian, akhirnya gue beli Aerob. Terus gue berpikir, ini kalau misalkan dibikin komunitas Aerob, kayaknya asik deh. Kebetulan kan di Indonesia ini, bahkan di Tangerang ini kan banyak banget user Aerob. Gimana kalau misalkan gue bikin komunitas yang beda sendiri? Orang-orang kayak misalkan gue bedainnya dengan cara kita nongkrong, bukan untuk hype aja sih, bukan. Gue nggak ngincer kata-kata wah nih komunitasnya wah banget ya, hype banget ya, orang berdua semua, enggak. Tapi gue pengen memberikan kenyamanan untuk anak-anak gue. Siap kalau misalkan kopdar wajib atau apapun, kalau misalkan kondisi kita memungkinkan untuk keluar,
kita nongkrong, dan sebisanya itu untuk di tempat yang layak, kayak misalkan di kafe atau di angkringan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita nongkrong di pinggir jalan juga, nggak masalah tuh, karena gue juga asik juga sih nongkrong di jalan sambil lihat-lihat ini cewek lewatnya. Jadi gue nggak menutup kemungkinan juga ya harus di kafe dulu dan enggak, di pinggir jalan juga asik kok gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya kita lagi gabungan sama yang lain-lain, kita kan di pinggir jalan, dan itu gue nggak bilang sama mereka enggak enak lah di jalan, gue nggak bilang kayak gitu. Pernah nggak Bang saling senggol antara klub dengan yang lain? Antar senggol itu pasti ada, mungkin karena entah itu kiri, entah itu member kita yang yang berbenturan dengan klub sebelah. Karena yang pas itu juga pernah ada kejadian member gue tuh ditabrak sama salah satu klub sebelah. Ya dia bilang sama gue, Bang Jun, gue ditabrak, tapi gue pengen digebukin sama orang gitu. Terus kayak, lu masalahnya apa? Kan lu ditabrak gitu. Coba dong, gue pengen lihat kondisi motor lu. Ternyata yang rusak itu spakbor dan knalpotnya. Berarti ditabrak dari belakang dong, bukan member gue yang nabrak dia. Tapi di situ mungkin agak sedikit miskomunikasi dengan klub sebelah. Ya udah ketemuan, itu gue berdua sama teman gue yang ditabrak itu, si korban ini ya. Iya, si korban ini. Tapi tuh klubnya itu dia bawanya rame banget. Disebut sih kayak gue agak jiper gitu. Main keroyokan ini. Gue juga agak jiper juga. Kayaknya gue dikeroyok nih. Tapi dalam hati gue kayaknya enggak lah. Kalau memang dewasa, lu bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Udah siap aja. Bang, kan klub motor ini kan terkadang kan suka apa sih namanya, bawahnya itu kan arogan dan stigma masyarakat di luar sana nggak baik. Itu gimana lu bisa menjelaskan itu ke orang-orang gitu ya? Gue sih pengennya lu malam ini tuh, kenapa gue pengen undang lu ke sini itu ya karena gue pengen lu bisa mengklarifikasi itu supaya orang-orang di luar sana itu kan, oh ternyata klub motor itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Apalagi kan mohon maaf, motor kalian itu kan bunyinya betul berisik ya. Luar biasa pokoknya. Kalau udah lewat itu edan. Banyak juga yang nanya sama gue. Kebetulan ada member gue juga yang masih sekolah di Rock BSD ini, makanya di situ ada motor duduk sama rata dan tidak ada raja. Kenapa sih gue taruh motor seperti itu? Karena yang sekolah pun masih ada di Rock BSD, dan gue juga menutup kemungkinan itu gak boleh masuk di komunitas gue. Boleh, gue nggak melarang kok. Yang penting ketika misalkan ada touring wajib, ya kan ada misalkan jalan-jalan jauh, sebisa mungkin dia itu harus boncengan. Kalau misalkan dia mau bawa motor sendiri boleh, tapi harus dibonceng juga. Karena poin nomor 1 adalah dia tidak punya SIM. Dia tidak punya SIM, dan itu udah pasal ya. Kalau misalkan ada razia ataupun polisi, pastinya langsung ditilang. Dari situ siapa yang disalahin? Gue itu tuanya. Dari situ siapa yang ditanya sama orang tuanya? Gue pasti. Dari situ orang tuanya juga sempat ada yang nanya ya ke gue. Anaknya sih, kok kamu ngapain sih ikut-ikut klub motor kayak gitu? Itu tuh anak-anak begajulan tuh nggak jelas. Iya, karena memang orang di luar sana kan berpikirnya sih. Masyarakat awam sih mungkin hampir 80% ya berpikiran seperti itu. Tapi gue bisa menerpa itu karena setiap orang itu punya hobi. Siap orang itu punya punya mainan. Kalau bukan laki-laki aja ya, cewek pun juga punya mainan. Jadi kalau misalkan anak kecil diambil mainannya gitu, pasti dia langsung nangis, ngambek gitu, sama seperti kita. Bukan berarti nangis sama ngambek, enggak gitu. Tapi kalau gue tuh bilang sama orang tuanya, tenang tante, om, anaknya saya jagain. Dan
Kalau misalkan ada apa-apa saya tanggung jawab. Kalau misalkan ada seberani itu lo ngambil resiko seperti ya, itu. Karena gimana pun juga kalau misalkan member gua crash, member gua sakit, itu pasti kita serempak. Gimana kita kalau misalkan jenguk bawa makanan atau misalkan warga yang kurang mampu, kita patungan yuk buat bayarin. Oh ya, sorry, ngomong patungan. Di klub abang itu ada iurannya nggak bang? Iya, ada iurannya. Itu 1 bulan itu 10.000. Tujuan untuk iuran itu untuk apa? Jadinya tuh kalau misalkan cetak stiker, kalau misalkan kita lagi touring, itu terus buat makan juga, itu biaya konsumsi dan fasilitas untuk villanya itu ditanggung sama Wakas. Karena terus juga Wakas itu diperlukan juga kalau misalkan ada yang sakit nih, ada yang sakit atau ada yang apa gitu kan, itu harus dikeluarin lah kalau kayak buat beli makanan atau ngejenguk. Jadi teman-teman. Ini sebelum rokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Agak santai dikit nih, kayaknya agak sedikit gue lihat kamera banyak banget. Bang, itu kan di tempat klub-klub kayak gitu kan, kan orang bukan 1-2 orang bang. Yeah. Apalagi yang tadi lu bilang udah sekitar 70-an member yang lu punya. Betul. Gua yakin bahwa nggak mungkin anak-anak yang nongkrong di situ itu pun nggak punya cewek. Pasti punya cewek. Pernah nggak bang saling lirik dengan cewek? Kalau saya sih pasti ya, gimana pun juga ya. Kalau laki-laki itu kalahnya sama mata. Ya kan ada peribahasa. Iya kan. Kalau nggak mau dilihat sayang, barang bagus, gitu kan. Giliran dilihat dosa. Ya kalau saya itu masih ada lirik-lirik doang gitu kan. Ini kayaknya juga gitu kan. Aduh gimana ini pacar cewek temen gua gitu. Itulah, nggak usah lah. Ada sih seperti itu. Tapi juga ada kayak member gue suka sama cewek temen gue dan itu membuat pro kontra lah. Dan hal seperti itu langsung gue japri tuh kedua belah pihak tersebut. Gue japri secara pribadi dengan via telepon, gue ajakin ketemuan, gue tanya masalahnya apa, gimana, ambil jalan keluarnya. Karena kan manusia itu emang ya rasa cinta itu kan datang secara tiba-tiba. Anjay. Iya kan, dimanapun dan kapanpun tuh bisa aja nih, ya kan? Antara cinta dan nafsu sih. Gitu, makanya gue mikir aja gitu, kok bisa sih lu suka sama cewek doi gitu? Ya gimana Jo gitu, kan namanya juga suka, orang cinta kan nggak bisa ada yang tahu gitu. Ya iya gue tahu, tapi kan dia punya cowok dan cowok itu temen lu sendiri gitu, masa iya sih tuh makan temen lu, ya kan nggak mungkin gitu. Ya dari situ gue clearin masalahnya. Tapi yang sedihnya buat gue tuh salah satu mereka dari gue. Itulah kesedihan orang tua di komunitas motor atau di klub motor dan lain-lainnya ya. Ketika ada anaknya yang keluar dan merasa gak nyaman atau apapun, itu teguran sih buat gue. Apa yang kurang gue di komunitas gue ini? Apa karena gue nya, apa karena kenyamanannya, apa karena anak-anak gue nya. Itu bang, ngurusin satu dua orang aja nggak gampang loh bang. Betul. Apalagi nih puluhan orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, umur yang berbeda-beda juga. Itu gimana itu bang? Gini, kita menyatukan pemikiran orang itu sangat-sangat susah ya. Gak gampang. Sangat-sangat susah. Jangankan orang lain bang, saudara, adik kakak aja juga susah. Betul bang. Dari situ gue bukannya dia yang harus beradaptasi ke gue, tapi gue harus beradaptasi ke dia. Gue yang harus tahu karakternya dia tuh kayak gimana sih, biar bisa nyaman di komunitas gue dan nyambung gitu kalau dia jadi ngobrol.
Karena kan banyak banget kayak ada orang yang pendiam, ada orang yang serius, ada yang orangnya receh, ya kan diajakin ngomongnya, diajakin bercandanya, ger banget. Tapi ada juga yang kalau misalkan dicengin dikit baperan gitu sih. Nah, kayak gitu tuh ada nggak bang? Banyak sih banyak. tapi ya gue selalu bilang sama mereka, setiap kalau ada yang bercanda atau ada yang apa, please selalu jangan masukin hati. Tapi emang hati orang tuh gak ada yang tahu ya. Kalau gue sih, gue juga nggak tahu ini baper apa enggak. Tapi gue selalu bilang juga sama anak-anak, kalau lo ngomong tolong jaga. Karena rambut boleh sama hitam, hati gak ada yang tahu. Anjay. Bang, itu kayak apa? Base camp, ya base camp kalian itu di mana? Tempat stay-nya kalian itu di mana? Di ICE. Tepatnya di ICE. Kalau ada teman-teman di luar sana yang pengen daftar, gimana caranya bang? Kalau ada yang mau ikut sih, atau ada sosmednya mungkin? Mungkin ada sosmednya, namanya @aerob_bsd. Itu kita, itu kalian bisa lihat. Itu bisa kalian DM aja langsung, nanti admin-adminnya yang balas. Oke. Jadi nggak sulit ya? Persyaratannya? Persyaratannya tuh nggak ada. Mungkin untuk persyaratan pokoknya ya, itu paling gue tanya-tanya kayak udah pernah masuk klub Aerob atau komunitas Aerob atau tim dan sebagainya belum gitu. Kalau misalkan udah, gue tanya lagi masih aktif enggak. Kalau misalkan yang masih aktif, gue tanya lagi siap gak membagi waktu gitu. Karena gue suka bilang juga sama teman-teman yang lain, anak-anak gue yang lain, ketika lu masuk organisasi, lu juga harus siap membagi waktu lu dan tenaga lu kapanpun. Nah itu lu pada bagi waktu gimana tuh? Nah itu dia, dan termasuk gue juga sih. Kerjaan hobi itu juga istirahat ya kan. Makanya berarti berarti kalian di dalam itu nggak semuanya pengangguran. Enggak. Itu anak-anak kerja, tapi memang ada yang mungkin belum kerja, ada yang kuliah, dan ada juga yang masih sekolah. Dan asal Mas Azri tahu, itu bukan anak-anak RPS itu bukan pure dari RPS, bukan pure dari BSD aja tau. Oh, ada yang dari Sukabumi. Serius loh? Sukabumi. Dari Sukabumi ke sini? Sukabumi. Dari Sukabumi, Bandung, Edan. Iya, Serang, terus sama dari mana ya? Dari Bogor juga. Lu pakai pelet kayaknya bang? Enggak sih, gue juga nggak tahu itu. Tapi itu penting banget buat anak-anak yang... Logikanya begini bang. Kota Bumi masa iya nggak ada, Sukabumi masa iya nggak ada air di situ. Nah itu dia. Bandung masa iya nggak ada air di situ. Karena kan gue tanya juga, mungkin pertanyaan Bang Adi yang ke gue sekarang, gue tanya juga tuh ke dia. Emang di Sukabumi gak ada air? Ada gitu. Kayaknya lu iming-iming kasih cewek itu pak. Jadi sih kayak mungkin kenyamanan. Karena kan dari sosmed pun gue sering post tentang kekeluargaan Aerob gitu. Gitu. Karena ya happy big family sih, keluarga besar bahagia. Gitu. Gue nggak mau kayak bikin yang tadi gue bilang, gue nggak mau bikin komunitas yang cuma hanya sekedar tongkrong, bikin huru hara aja ya kan, kegaduhan. Gue nggak mau. Sebisa mungkin kita sharing masalah misalkan kerjaan, atau misalkan yang baru di PHK bisa dikasih kerjaan, atau misalkan ditawari nih kerjaan nih, atau kita sharing masalah bisnis atau apa gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Dan juga kalau di Aerob itu buat ridingnya kita tuh jarang tahu, kayak ridingnya San Mori ya, jarang. Karena polisi sih nomor satu sih, kita menghindari itu karena kan emang penting gak ada yang standar. Jarang banget standar. Dan kalau misalkan ketangkap satu, ya udah ketangkap semua tuh, 70 ketangkap semua. Ditahan kafe. Di sebuah kenapa. Makanya gue selalu mungkin cari-cari hari-hari baik ya buat acara-acara San Mori gabungan itu. Tapi sih yang seringnya itu naik ride. Dan kalau naik ride itu juga gue selalu bilang sama anak-anak, lu boleh ngebut gitu, lu tahu aturan, ya enggak?
Boleh ngebut. Ada juga yang ngebut tapi keselengean gitu, kayak ya belok-belok kemana. Kayak jalan milik dia sendiri ya. Ya kebanyakan kan klub-klub motor kan kayak gitu bang. Tapi kayak milik sendiri. Alhamdulillah di RBC sih gue jamin gak ada. Kadang gue kesel bang, kita lagi buru-buru. Dia pakai itu yang lampu merah itu apa sih namanya? Yang bis potong itu loh, yang ada merahnya itu loh. Oh ya, itu yang lampu tajam banget ya. Yang di pinggir-pinggirin orang, dia mau lewat rombongannya. Karena gue kesel. Malin ya. Iya, malin. Kayak untuk parkir kan. Kadang gue bilang emang ini punya nenek moyang. Mungkin ya, kalau dari sejarahnya dulu pakai lalin kayak gitu untuk memberitahu rombongan untuk belok kemana atau kayak berhenti atau seperti apa ya. Mungkin yang kalau misalkan gue salah, temen-temen yang tahu motor yang udah lama di komunitas motor bisa sharing-sharing lah gitu, bisa di komen di sini gitu. Nah, kalau buat yang rombongan itu ya, kalau kita rombongan, setiap rombongan motor, kalau misalkan ada yang bisa, ya udah nggak apa-apa. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang rusuh atau kicot sama pengendara-pengendara yang lainnya. Gue nggak mau sampai kayak ada yang dulu kayaknya ada deh di Sentul Nirwana rombongan yang nendang mobil gitu kan. Aduh, gue nggak mau lah kayak gitu. Karena kita pakai jalan tuh bukan cuma hanya rombongan kita. Iya. Tapi umum gitu. Gue nggak mau sampai pengguna jalan lain tuh kurang nyaman gitu. Karena kan ya kalau lu mau rombongan sebaris satu banjar dua banjar gak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai kayak penuhin jalanan dan udah penuhin jalanan, jalannya pelan ya kan, itu kayaknya yang belakang tuh udah gerungnya itu dalam hati kayak pengen tabrak aja nih kayak ini. Serius, gue pernah kayak gitu juga bang. Rombongan banyak ya kan, udah rombongan banyak penuhin jalanan, pelan gitu jalannya. Udah tahu yang di belakang tuh nungguin, ya kan nggak ada yang tahu. Entah tuh istrinya malam Jumat udah ngoli. Bisa. Kalau nggak tahu juga kalau misalkan ada anak yang sakit atau apa. Sebisa mungkin sih gue selalu bilang dan edukasi sama anak-anak. Lu boleh ngumpet di jalan, tapi lu tahu aturan. Karena lu di jalanan itu gimana ya? Sakral ya. Sakral itu dengan omongan orang-orang. Kayak misalkan maaf ya, mampus lu, gua misalkan jatuh. Itu omongan itulah, dari situlah yang bikin kayak istilah itu jelek. Iya. Betul. Misalkan wili-wili di jalan, ya kan jalan raya, padahal tuh kondisinya rame. Ya kalau lu misalkan menunjukin kehebatan lu itu ada tempatnya. Itu kan disediain. Dan gue juga denger tuh di Instagram tuh, di Instagram, TikTok dan sebagainya, gue denger kayak polisi tuh memfasilitasi balap liar. Oh ya, baru kemarin ini. Iya gitu. Kemarin Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Betul kan, itu difasilitasi, itu jangan di jalan raya lagi gitu. Kalau lu udah difasilitasi, ya udah gitu. Lu salurin mobil lu di tempatnya. Udah sih gitu aja. Ini gue ngomong bukan karena kayak image masuk kamera atau gimana ya, karena gue juga sebagai orang tua di sini, gue pengen ngasih tahu aja kalau anak-anak motor tuh nggak semua sih jelek. Karena di sini juga gue membangun RPS ini yang tadi gue ulang lagi nih, gue bukan hanya sekedar tongkrong-tongkrong, tapi ada baksos dan bantuan sosial. Sebisa mungkin komunitas gue ini berguna lah buat masyarakat. Amin. Gue nggak mau kayak cuma jadi sampah masyarakat aja gitu. Yang cuma gebar-gebar di jalan, kebutuhan gak jelas, yang pakai knalpot bro, yang gue akuin. Kalau motor gue berisik dan motor anak-anak gue berisik, tapi gue bisa jamin anak-anak gue tuh teratur, udah gitu aja. Bukan siapa kepalanya, tapi gimana caranya kita mengambil hati mereka semua. Yang tadi bilang menyatukan pemikiran orang dengan yang lain itu, menyatukan pemikiran gue dengan yang lain itu susah banget. Iya. Gimana caranya? Itu kita ngopi bareng. Semakin jarang kita ketemu, semakin renggang juga. Semakin jarang kita ketemu, semakin renggang juga kekeluargaan kita. Itu sih. Itu setiap minggu ada untuk apa nongkrong dengan mereka.
Kalau buat nongkrong cuma sekedar nongkrong doang setiap minggu sih kayaknya itu kayak Japebi grup aja, tapi nggak diwajibkan. Kalau yang wajib? Kalau yang wajib itu setiap bulan, sebulan sekali. Itu sebulan sekali. Karena yang tadi gue bilang, gue nggak mau kayak kebanyakan nongkrong gitu. Karena gue juga nggak mau dapat omongan dari orang tua mereka yang bilang, kok kamu nongkrong mulu sih? Kok anak saya semenjak masuk komunitas motor kamu jadi pulang malam terus, pulang pagi terus, gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu. Sebisa mungkin kalau yang mau lu pengen nongkrong, pengen ikut gitu, lu izin gitu. Kalau misalkan nggak dibolehin, terus kalau misalkan orang tuanya nggak percaya, kalau misalkan dia keluar buat nekat atau apa sama gue sama anak-anak, ya udah lu boleh calling gue, kasih nomornya aja, nanti gue telepon gitu. Gue bisa japri ya by phone orang tua lu secara baik-baik. Itu sih, karena ya gimana pun juga itu pantas sih orang tua khawatir akan anaknya, apalagi keluar malam. Tapi kalau untuk cewek buat tongkrong itu sangat-sangat gue nggak boleh. Kalau gue kebetulan di RBC ini juga ada cewek. Oh ada ceweknya. Jadi tuh kayak tadi gue bilang, hobi itu tuh tidak mengenal gender. Cewek cowok tuh sama gitu. Jadi kalau misalkan mainannya diambil secara paksa, dia pasti ngambek, nangis tuh deh. Nangis tuh deh. Makanya dari situ kalau buat yang cewek, ya misalkan ada acara-acara malam gitu keluar gabungan, itu pasti gue bilangin, gue nasihatin, udah lu jangan. Lu kalau mau ngikut kayak acara samurai aja, kalau enggak yang aman-aman aja deh. Karena gue nggak mau nama LPS itu jelek. Enggak bang, nggak apa-apa, gini, udah nggak apa-apa gitu. Karena gue nggak mau juga gitu. Karena kesannya cewek keluar malam-malam udah di atas jam 10 tuh ya, gimana pasti. Ya kan pikiran orang tua di luar sana itu udah lain. Karena gue pun juga sendiri punya adik cewek, dan gue nggak mau gitu sampai anak-anak gue kayak gitu. Karena gue nganggap anak-anak itu kayak adik gue sendiri. Oke, siap. Karena banyak juga kan berbagai macam umur, dari umur 35, ada yang dari 35, 30, 31, ya kan. Paling muda ada yang umur 14 tahun ada gitu. Jadinya maksud banyak tuh para ketua-ketua motor, ketua motor atau komunitas motor yang nanya ke gue, Jo lu nggak takut gitu kan member lu yang sekolah kenapa-napa nggak kenapa takut gitu. Malah gue tuh salut loh sama dia masih muda gitu. Gue harus kasih wawasan yang bener lah ke dia, jangan sampai tuh dia salah arah gitu. Gue nggak mau sampai kayak sampai kena kayak sabu lah, amit-amit ya, kita sampai kena sabu atau narkoba dan minuman sebagainya. Walaupun di dunia motor itu buat minum dan obat-obatan itu sangat-sangat dekat. Ya, tapi gue di sini menegaskan buat anak-anak gue dan mungkin anak motor yang lainnya sih, jangan sampai lu kena kayak gitu. Karena kalau udah kena kayak gitu lu pasti rusak. Pasti. Itu karena gue nggak mau sampai kayak parasit gitu. Parasit di komunitas gue yang akan nyebar kemana-mana. Oke. Gue nggak mau. Bang, terakhir nih, ada nggak pengusup? Pengusup di dalam kayak teman ada anak baru ke situ cuman dia mau cari tahu terus tiba-tiba silang pergi ke grup lain. Setiap organisasi sih ada sih, apalagi motor gitu kan. Setiap organisasi itu banyak sih, dan gue pikir kalau di komunitas gue tuh adalah beberapa, tapi ya gue diemin aja. Ya kalau lu mau nyari tahu tentang kayak kok komunitasnya si Jojo kok bisa maju ya lu nggak apa-apa, lu cari tahu aja. Lu kalau mau nyontek aja gitu kan. Ya gue sih nggak pelit sebagai ilmu, gue nggak pelit untuk berbagi ilmu, tapi gue pelit untuk berbagi dosa. Jadi kalau misalkan anak-anak gue melakukan hal-hal yang enggak sebisa mungkin sih ya, adalah omongan-omongan yang bikin mereka berhenti untuk melakukan itu. Gue nggak mau sih. Sore nih Bang. Apa tuh? Yang tadi abang bilang kan ada anak-anak cewek juga ya.
Sorry ini agak sensitif bang. Terkadang kan gue rasa sendiri gue ketua lo gitu loh, gue ketua lo dan dalam tanda kutip nih iya dipepet sama ketuanya. Enggak sih kayaknya. Gimana ya, secantik apapun cewek-cewek yang nanti masuk di RBSD ataupun sekarang banyak juga gitu yang ya menurut gue tuh cakep lah di RBSD, tapi sedikit pun gue tuh nggak tertarik untuk pacarin sih ya sekarang ini kali bang, tapi kan kita besok. Iya karena gimana ya, karena gue berpikirnya gak enak aja gitu, temen yang udah dekat itu kan gue ajakin nongkrong ngopi kesana sini tapi tiba-tiba jadi pacar gitu. Terus kalau udah putus musuhan gitu ya gak usah lah gitu, udah lah biasa aja gitu. Oke. Ya apalagi nih beritanya nih apa ya, udah sih kayaknya bang, tapi harapan abang untuk komunitas Alon kedepannya apa? Ada dua, harapan untuk komunitas gue dan harapan untuk para pengguna, bukan pengguna ya, para komunitas motor, anak-anak motor yang lainnya atau kelompok motor yang lainnya. Harapan gue tuh gue pengen gitu anak-anak motor yang sekarang kayak anak-anak motor yang dulu zaman-zamannya tahun 2010, tahun 2012 sampai yang lagi booming itu tahun-tahun 2014 sampai 15 lah. Itu soliditasnya tuh kental banget. Gue pengen tuh anak-anak seperti itu. Gue nggak mau kayak lu mandang cuma dari sebelah mata, oh lu pakai motor ini gitu. Kayak misalkan gue ini pakai Aerox gitu kan. Terus ada temen gue ngajak temennya yang pakai Mio atau misalkan pakai Beat, terus gue cengin dia, itu jangan lah gitu, ngapain gitu. Kita sesama pengendara roda 2 ya, kita sesama bikers lah, brotherhood, janganlah sampai ada kata-kata perbedaan seperti itu. Mungkin kita berbeda dari motor, tapi kalau misalkan dari hati mungkin kayaknya enggak, karena hati kita sama di motor juga. Jangan sampai menimbulkan kericuhan atau misalkan menimbulkan pro kontra yang sampai jadinya percikan api antara kedua belah pihak, klub bersama klub. Itu jangan sampai deh, gue nggak mau kayak gitu. Dan buat para anak-anak user motor yang lainnya, gue pengen banget pesan-pesan gue tuh kayak janganlah kayak arogan seakan-akan lu punya jalan. Lu boleh motoran, tapi inget itu bukan jalanan lu, masih banyak yang lainnya. Dan ingat juga ya, gue juga nggak suka kayak orang-orang kayak mentang-mentang gue punya motor nih, ya kan, gue punya bendera nih, ya kan, gue bawa rombongan banyak. Itu rombongan tuh lu bisa nendangin mobil, nendangin motor, geserin motor tuh ke pinggir tuh. Seakan-akan tuh rombongan tuh prioritas. Lu itu bukan kendaraan prioritas, men. Lu bukan polisi, lu bukan pemadam, lu juga bukan ambulan. Itu ya, kecuali kayak misalkan ada mungkin ke klub hedon ya kan, yang polisi itu beda lagi gitu. Tapi kalau misalkan klub yang cuma jalan-jalan warawiri tapi minggirin masyarakat buat minggir, buat ngelewatin biar sampai rombongan itu lewat dengan lancar, itu kayaknya nggak usah nih. Buat apa gitu kan? Karena lu jalan ya asik aja, udah jalan aja udah jalan gitu kan. Yang penting nyampe have fun ya kan, ngopi bareng, ketawa TV, udah gitu. Asik dah tidur. Gitu. Udah sih kalau gue, pesan-pesan gue buat anak-anak gue, buat RBC dan user-user motor semuanya, anak-anak komunitas, salam brotherhood aja, salam brotherhood, jangan sampai ada kayak gesekan lah di antara motor. Yang misalkan semuanya, mau itu matic ataupun itu yang pala 6 kopling.
Pala 6. Kalau sebutnya kita pala 6 ya. Iya. Jadi gue gak mau sampai kayak kencangan motor gue, kerenan motor gue gak mau lah kayak gitu. Sama aja. Semua motor tuh salah saya sama aja, sama-sama roda 2 kecuali VR tuh ya kan, roda 3 tuh yang di es tuh kan jualan kopi sama jualan kayak tahu bulat digoreng dadakan gitu. Oke, Bang. Pesan abang untuk orang-orang di luar sana kan terkadang kan tidak semua orang menerima. Ada juga yang mungkin 90% nggak suka sama klub-klub motor kayak begitu. Masyarakat luas. Apa pesan abang buat mereka? Buat masyarakat awam ya, yang belum tahu kalau nggak semua tuh komunitas motor atau klub motor atau tim motor tuh nggak semuanya buruk atau jelek. Gue mewakili user motor yang lainnya. Sebelumnya buat masyarakat awam, gue minta maaf kalau misalkan suara knalpot kita berisik, gitu kan. Karena jujur aja, lu punya motor tapi knalpotnya adem, kayaknya ngantuk aja. Gitu. Iya sih, motor gue juga berisik kok. Kayaknya ngantuk aja gitu. Ya kan, lu punya motor tapi kayaknya knalpotnya standar ngantuk aja. Ya. Kita anak-anak motor pun gak harus kayak laporan setiap bulan atau setiap menit atau setiap jam untuk laporan ke masyarakat awam untuk di sosmed gitu kan live. Ini saya ini lagi baksos, gue usah kayak gitu tempat dia namanya ya kan. Gue nggak mau lah kayak gitu karena anak-anak motor pun sering yang ngasih edukasi ke anak-anak yatim, ke anak-anak di panti asuhan, di sosial ya kan. Sampai bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang di jalanan. Itu banyak tau kebaikan-kebaikan mereka. Tapi emang masyarakat awam pun yang lainnya nggak tahu kalau misalkan kita berbuat itu. Karena memang kalian nggak post itu ya. Betul, karena yang taunya masyarakat awam tuh yang diambilnya hal-hal yang negatif. Kayak misalkan ketabrakan lah, nabrak orang lah, atau misalkan kayak nendang mobil orang lah, biasanya nendang mobil orang lagi kan. Karena itu sampai yang di puncak tuh sampai ditutup loh Sentul Nirwana tuh, gara-gara nendang mobil satu doang. Itu kan gimana ya? Itu menjelekkan nama kayaknya kan image-nya nggak bagus di teman-teman yang lain. Oke Bang. Terima kasih loh Bang, ya, udah kesini. Bang Edi. Saya juga terima kasih udah diundang di sini ya kan. Ini podcastnya keren juga. Ya mudah-mudahan di kedepan harinya podcastnya Bang Edi ini jadi besar. Amin. Semua masyarakat bisa tahu kalau di sini tuh bisa mengedukasi semua masyarakat awam di sini belum tahu apa sih cara gimana membantu orang tanpa kita bilang gitu, gue bantu nih, gak usah. Lu kalau lihat dari hati, tulus dari hati, udah lu bantu aja. Banyak orang yang bisa ngasih makan, tapi jarang orang bisa peduli semua itu. Thank you Bang. Terima kasih loh Bang. Teman-teman, beliau sudah berbagi banyak dengan gua dan lo. Semoga apa yang dia bagikan malam hari ini bisa mematahkan stigma-stigma di luar sana yang negatif tentang klub-klub motor. Pasti Pesan gue, kenali dulu orang lalu, jangan menilai sisi buruknya, tapi lihat dari kedua sisi itu. Setiap kita punya hobinya masing-masing, tetapi dengan hobi itu gak semua hobi itu negatif. Ada hobi yang positif, tapi logikanya begini dah, masa iya gue berbuat baik harus gue umbar-umbar? Cukup tangan kiri yang kasih, tangan kanan gak perlu tahu. Kalau tangan kanan yang kasih, tangan kiri yang tahu. Jangan sampai tahu, dan itu yang teman-teman lakukan. Harapan gue semoga bendera yang abang dengan teman-teman bawa jangan sampai tercoreng. Amin. Harapan gue selalu berdoa semoga RFBSD membernya makin banyak. Amin. Dan terus tebar kebaikan walaupun kalian gak harus ekspos dia. Betul. Jadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang sopan dimanapun kalian berada.
Terus ya karena gue yakin bahwa kalian bukan bawa nama pribadi saja, tapi bawa nama BSD, nama keluarga kalian. Ketika kalian berbuat sesuatu yang ibarat negatif, Betul. otomatis BSD kena, keluarga pun pasti kena. Semuanya. Dan harapan gue sehat selalu, jadi pemimpin yang tetap rendah hati buat teman-temannya. Kami tunggu di waktu yang lain lagi, mungkin abang kesini membawa anak-anak abang untuk bercerita, gue punya bos kayak begini-begini, atau gue ada di komunitas ini karena begini-begini. Kami tunggu itu bang, dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Doa terbaik buat abang dan tim. Juga Bang Haji. Sampai jumpa di lain waktu bang. Terima kasih bang. Siap.